Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan membawakan jalannya presentasi. Pada presentasi kali ini akan membahas mengenai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Audit Sistem Informasi mengenai perancangan Sistem Informasi Manajemen Audit Sistem Elektronik atau SIMPLE untuk pelayanan publik. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Cindy Arwijaya dengan NIM 2021-53045 dan beberapa anggota dari kelompok saya yaitu ada Supriyo dengan NIM 2021-53015, Adelia Maharani dengan NIM 2021-53044, dan Satrio Pambudi dengan NIM 2021-53170. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan. Selanjutnya, saya, Cindy Arwijaya dengan NIM 2021-53045 akan menjelaskan mengenai garis besar pada analisis sistem perancangan informasi manajemen audit sistem elektronik atau SIMPLE untuk pelayanan publik. Dalam era saat ini, penerapan e-government di berbagai instansi pemerintah, termasuk pusat dan daerah, terus mengalami peningkatan. Sistem elektronik telah diterapkan secara luas di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, kependudukan atau EKTP, audit keuangan atau e-audit, keimigrasian atau e-paspor, perkantoran atau e-office, website instansi, portal internal, sertifikat elektronik atau e-sertifikat, dan bidang lainnya. Meskipun dengan terjadinya peningkatan kuantitas penerapan, namun kualitas layanan sistem elektronik belum selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan tingginya jumlah penerapan ini tidak selalu diiringi oleh peningkatan kualitas layanan sistem elektronik yang memadai. Dalam pengelolaan sistem elektronik di instansi pemerintah, muncul beberapa masalah seperti serangan hacking dan standar kualitas. Sumber daya manusia atau SDM di bidang teknologi informasi yang belum optimal. Lalu ada pengadaan barang serta jasa sistem elektronik yang masih belum efisien. Dengan semakin meningkatnya risiko dalam sistem elektronik menuntut adanya evaluasi mendalam. Audit menjadi metode untuk menilai apakah sistem elektronik sudah dilengkapi dengan pengendalian yang memadai dan apakah pengendalian tersebut telah dijalankan dengan benar. Meskipun demikian, audit penyelenggaraan sistem elektronik masih menghadapi beberapa tantangan seperti kekurangan tenaga auditor yang kompeten dan ketersediaan sistem elektronik yang mendukung audit, terutama dalam hal pelaporan. Sehingga dalam proses penyampaian laporan hasil audit secara manual dapat menimbulkan risiko terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Oleh karena itu, diperlukan layanan sistem informasi sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan audit sistem elektronik pada penyelenggara pelayanan publik. Fokus penelitian kali ini itu tertuju pada analisis dan perancangan sistem informasi manajemen audit sistem elektronik pada penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis proses bisnis, di mana pada analisis proses bisnis ini, audit sistem elektronik terdiri dari 5 tahapan, yakni persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil audit. Langsung saja kita bisa melihat pada tabel 1, yaitu tabel kegiatan dan pelaksanaan audit, di mana pada kegiatan yang pertama yaitu kegiatan persiapan. Di sini ada langkah nomor 1 yaitu menentukan tujuan dan lingkup audit dengan pelaksana pemberi tugas karyawan pada unit kerja yang berwenang. Kemudian kegiatan persiapan pada nomor 2 yaitu menilai kebutuhan auditor, lalu nomor 3 menyusun surat tugas audit, dan nomor keempat menyusun jadwal audit, di mana kegiatan persiapan pada nomor kedua sampai dengan keempat terdapat pelaksana yaitu karyawan pada unit kerja yang berwenang. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan perencanaan. Kegiatan perencanaan pada nomor 5 memahami lingkungan bisnis unit kerja yang akan diaudit dengan pelaksana tim audit atau auditor.
Lalu kegiatan perencanaan nomor ke-6 mengidentifikasi peraturan yang berlaku dan sumber daya yang digunakan dengan pelaksana tim audit. Kemudian kegiatan perencanaan nomor ke-7 mengidentifikasi dan menganalisis risiko dengan pelaksana tim audit dan auditor. Lalu kegiatan perencanaan nomor ke-8 mengidentifikasi kendali dengan pelaksana tim audit. Kegiatan perencanaan nomor 9 menyusun rencana dan program audit dengan pelaksana tim audit dan auditor. Kemudian kegiatan perencanaan nomor 10 mengalokasikan sumber daya audit dengan pelaksana tim audit. Selanjutnya yaitu pada kegiatan yang ketiga, kegiatan pelaksanaan, di mana kegiatan pelaksanaan pada nomor ke-11 memperoleh data dan informasi untuk audit, lalu kegiatan nomor 12 pelaksanaan pengujian, kegiatan nomor 13 mendokumentasikan hasil pengujian, kegiatan nomor 14 analisis hasil pengujian. Dengan kegiatan pelaksanaan ini terdapat pelaksana yaitu tim audit. Lalu selanjutnya yaitu pada kegiatan pelaporan hasil audit. Kegiatan pelaporan hasil audit nomor ke-15 yaitu menyusun dan membahas hasil audit dengan pelaksana tim audit. Lalu kegiatan nomor 16 menyusun dan membahas rekomendasi audit dengan pelaksana tim audit dan auditor. Lalu kegiatan nomor 17 menyusun dan menyerahkan laporan dengan pelaksana tim audit, auditor, dan pemberi tugas atau menteri atau menerima laporan. Selanjutnya yaitu kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil audit, di mana kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil audit pada nomor ke-18 yaitu identifikasi tindak lanjut hasil audit dengan pelaksana tim pemantau, lalu nomor ke-19 verifikasi tindak lanjut hasil audit dengan pelaksana tim pemantau. Selanjutnya kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil audit nomor ke-20 pelaporan hasil tindak lanjut audit dengan pelaksana tim pemersatu, pemberi tugas atau menerima laporan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Supriyo. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya Supriyo dengan NIM 2021-53015. Di sini, pada analisis kebutuhan sistem, berdasarkan evaluasi proses bisnis yang telah disampaikan tadi, dokumentasi informasi audit yang minimal mencakup surat tugas, jadwal, rencana dan program audit, kertas kerja, hasil penilaian risiko, laporan hasil audit, dan laporan tindak lanjut hasil audit. Maka sistem informasi manajemen audit intern elektronik ini didesain dengan tujuan untuk menyajikan dashboard audit yang memberikan kemampuan kepada pemberi tugas, pengawas, dan unit kerja yang sedang diaudit untuk memantau status audit berdasarkan standar atau kerangka kerja. Di sini akan dilakukan use case diagram, akan digambarkan dengan use case diagram. Untuk yang pertama yaitu diagram use case diagram. Untuk diagram simpel di sini ada persiapan. Persiapan di sini aktornya adalah karyawan audit intern. Kemudian yang lain adalah aktor tim audit. Yang kedua yaitu perencanaan. Aktornya yaitu cuma tim audit. Kemudian pelaksanaan sama. Aktornya adalah tim audit. Yang berikutnya untuk pelaporan, di sini aktornya terdiri dari auditor, pengamat, tim audit, dan pemberi tugas. Untuk selanjutnya, untuk pemantauan tindak lanjut, aktornya adalah pengamat dan pemberi tugas. Untuk lihat dashboard audit, ini terdiri dari 3 aktor, terdiri dari auditor, pengamat, dan pemberi tugas. Untuk kelola pengguna, di sini dikelola oleh aktornya administrator. Untuk keterangan dari use case tadi, di sini dapat dideskripsikan sebagai berikut. Untuk use case persiapan, deskripsinya adalah persiapan audit, mendokumentasikan surat tugas dan jadwal audit. Untuk use case perencanaan, deskripsinya perencanaan audit, mendokumentasikan rencana dan program audit,
Perencanaan audit dilakukan oleh tim audit dengan dukungan dari auditor dalam pengumpulan informasi dan analisis risiko. Untuk use case pelaksanaan, deskripsinya yaitu pelaksanaan audit dan mendokumentasikan kertas kerja. Untuk use case pelaporan, di sini deskripsinya pelaporan audit mendokumentasikan dan mengirimkan serta menerima laporan hasil audit. Laporan diberikan kepada unit kerja yang diaudit, pemberi tugas, dan menteri. Dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informasi. Untuk use case berikutnya, pemantauan tindak lanjut, deskripsinya, pemantauan atau pengawasan tindak lanjut hasil audit, mendokumentasikan data atau informasi pengawasan, terdiri dari surat tugas, laporan, dan lain-lain. Pemantauan tindak lanjut hasil audit ini dilakukan oleh tim pengawas audit. Untuk use case lihat dashboard audit, di sini deskripsinya memungkinkan pengawas, pemberi tugas, dan unit kerja yang diaudit atau auditor untuk melihat status audit, melihat status penilaian risiko, melihat hasil audit sesuai kerangka kerja atau standar yang merupakan praktek terbaik. Yang berikutnya dari use case kelola pengguna, di sini deskripsinya adalah menambah, mengubah, melihat, dan menghapus data pengguna. Pengelolaan pengguna dilakukan oleh administrator. Yang berikutnya di sini penggambaran dari activity diagram. Ada beberapa activity diagram pada aplikasi Simple ini. Yang pertama yaitu unggah dokumen, diagram activity unggah dokumen terdiri dari ini akan kita mulai dari login, kemudian dari login ini akan tampil menu utama. Dari tampil menu utama, aktor pilih menu dokumentasi, kemudian dari tampilan menu unggah. Dari menu unggah ini kemudian unggah file atau informasi, kemudian cek data. Dari cek data ini akan terjadi decision atau pemilihan. Apabila cek data valid dan sesuai, maka cek data-data akan lengkap dan unggah file informasi selesai. Apabila cek data tadi tidak valid atau tidak sesuai, maka akan langsung ke dashboard utama kemudian selesai. Yang berikutnya yaitu activity edit dokumen. Dari mulai di sini login, kemudian dari login tampilkan menu utama, dari tampilkan menu utama pilih menu edit dokumen, kemudian tampilkan data, dari tampilkan data pilih data yang akan diedit, kemudian cari tempat penyimpanan data. Dari cari penyimpanan data ini akan ada decision lagi. Apabila ya, maka akan menampilkan data, kemudian diedit, kemudian seterusnya tampilkan data-data, tampilkan menu utama, selesai. Apabila tadi decision-nya tidak atau data tidak ditemukan, maka akan langsung ke tampilkan menu utama, selesai. Yang berikutnya yaitu diagram activity hapus dokumen. Dari mulai login, ketika sudah login akan tampilkan menu utama, kemudian pilih menu hapus dokumen, kemudian tampilkan data yang akan dihapus. Dari tampilkan data yang akan dihapus ini, pilih data yang akan dihapus, cari di tempat penyimpanan, kemudian adanya decision lagi, data ditemukan atau tidak. Apabila data ditemukan, ya, hapus data, kemudian tampilkan menu utama, selesai. Apabila tadi data tidak ditemukan, akan langsung ke tampilkan menu utama dan selesai. Untuk yang berikutnya di sini adalah diagram activity lihat dokumen. Mulai, kemudian login di sini tampilkan menu utama, pilih menu lihat dashboard. Dari tampilan opsi menu lihat dashboard ini terdiri dari beberapa menu.
ada menu lihat status audit, lihat tren insiden, lihat status penilaian resiko, lihat kesesuaian dengan standar dan kerangka kerja. Dari tampilan opsi menu lihat dashboard ini akan mengarah ke tampilan opsi menu lihat dashboardnya, kemudian pilih opsi, kemudian tampilkan data atau informasi, selesai. Kemudian setelah diagram activity ini akan ke state diagram, akan dijelaskan ke state diagram. Di state diagram ini di sini di state diagram unggah dokumen terdiri dari ketika sudah login akan tampilkan menu utama. Di sini pilih menu unggah dokumen, kemudian tampilkan menu unggah dokumen, memasukkan data, cek data. Dari cek data ini akan ada decision, apabila data sesuai akan ya simpan data, tampilkan menu utama, selesai. Apabila tidak akan langsung tampilkan menu utama dan selesai. Untuk state diagram edit dokumen, di sini ada login, tampilkan menu utama. Apabila pilih menu utama edit dokumen sudah dilakukan, akan tampilkan data, pilih data yang akan diedit, cari data. Dari cari data ini akan ada decision. Apabila data ditemukan, ya simpan, tampilkan data, tampilkan menu utama, selesai. Apabila data tidak ditemukan, akan langsung tampilkan menu utama dan selesai. Untuk state diagram hapus dokumen, di sini login, kemudian tampilkan menu utama, pilih menu hapus data, tampilkan data, pilih data yang akan dihapus, kemudian cari data. Apabila setelah cari data ini ditemukan, akan hapus data, tampilkan menu utama, selesai. Apabila data tidak ditemukan, maka dari cari data ini akan langsung tampilkan menu utama, selesai. Untuk selanjutnya yaitu state diagram lihat dashboard audit. Di sini login, tampilkan menu utama, pilih menu lihat dashboard, kemudian tampilkan opsi menu, pilih opsi menu, tampilkan data atau informasi, kemudian selesai. Demikian penjelasan saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Satrio Pambudi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Supriyo. Di sini perkenalkan saya Satrio Pambudi dengan NIM 2021-53170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram dari aplikasi Simple ini. Untuk kelas diagram di sini merupakan diagram yang menggambarkan struktur dari sistem yang sudah dibuat. Jadi di dalam kelas diagram ini nanti akan ada beberapa kelas yang di situ akan terdapat beberapa fungsi dan juga atribut yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi yang pertama di sini ada kelas diagram persiapan. Di situ terdapat beberapa atribut, diantaranya yaitu nomor surat tugas, nama audit, dan juga jadwal audit. Untuk operasi yang ada di dalam kelas diagram persiapan ini sendiri, ada yang pertama yaitu cari, lihat, edit, hapus, dan juga unggah. Untuk yang kedua yaitu kelas diagram perencanaan. Di sini terdapat beberapa atribut. Yang pertama yaitu nomor surat tugas, nama audit, program audit, dan juga rencana audit. Untuk operasi yang ada di dalam kelas diagram perencanaan, di sini ada yang pertama cari, lihat, edit, hapus, dan juga unggah. Untuk yang ketiga yaitu ada kelas diagram pelaksanaan. Di sini ada beberapa atribut, diantaranya satu nomor surat tugas, dua nama audit, tiga kertas kerja, yang keempat yaitu rekomendasi. Untuk operasi yang ada di dalam kelas diagram pelaksanaan yaitu ada cari, lihat, edit, hapus, dan unggah. Selanjutnya di sini ada kelas diagram pemantauan. Di dalam kelas diagram pemantauan ini ada yang pertama yaitu
atribut nomor surat tugas, nomor pantau, dan juga laporan. Untuk operasi yang ada di dalam kelas diagram pemantauan ini ada cari, lihat, edit, hapus, dan juga unggah. Untuk kelas diagram yang selanjutnya yaitu kelas diagram pelaporan. Di sini ada atribut nomor surat tugas, nomor laporan, tanggal laporan, dan juga nama audit. Untuk operasi yang dapat dijalankan yaitu yang pertama cari, lihat, edit, hapus, dan juga unggah. Untuk kelas diagram selanjutnya yaitu kelas diagram user. Di sini ada beberapa atribut. Yang pertama ID user, yang kedua peran, yang ketiga unit kerja, yang keempat nomor pegawai, yang kelima nama user, dan yang terakhir yaitu tanggal lahir. Untuk operasi yang ada di dalam kelas diagram user yaitu cari, lihat, edit, hapus, dan juga unggah. Terus selanjutnya yaitu kelas diagram dashboard. Di sini ada atribut nomor surat tugas, nomor laporan, standar, dan juga periode, dan juga resiko. Untuk operasi yang ada di dalam kelas diagram dashboard yaitu lihat status audit, lihat status resiko, hasil audit, dan juga tren insiden. Selanjutnya untuk perancangan basis data. Jadi di sini untuk perancangan basis datanya kita menggunakan IR diagram. Ini merupakan gambaran dari IR diagram dari aplikasi Simple ini. Jadi IR diagram ini merupakan entity relationship. Jadi diagram yang menjelaskan hubungan antar entitas yang ada di dalam sistem aplikasi Simple ini sendiri. Jadi dalam aplikasi Simple ini terdapat 7 entitas, yaitu yang pertama pelaporan, pengguna, pengawasan, dashboard, persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan. Untuk struktur tabelnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama yaitu tabel persiapan. Jadi tabel persiapan ini digunakan untuk menyimpan data selama persiapan audit. Di dalam tabel persiapan ini terdapat beberapa file. Yang pertama yaitu nomor surat tugas, nama audit, dan juga jadwal. Untuk tipe datanya di sini kita menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya nomor 2 yaitu pada tabel perencanaan. Di sini digunakan untuk menyimpan data selama perencanaan audit. Untuk file yang ada di dalam tabel perencanaan yaitu nomor surat tugas, nama audit, program audit, dan juga rencana audit. Untuk tipe datanya di sini menggunakan tipe data varchar. Yang ketiga yaitu tabel pelaksanaan. Di sini digunakan untuk menyimpan data selama pelaksanaan audit. Untuk file yang ada di dalam tabel pelaksanaan ini ada nomor surat tugas, kertas kerja, dan juga rekomendasi. Tipe datanya sama menggunakan tipe data varchar. Untuk yang keempat yaitu di sini tabel pelaporan. Tabel pelaporan ini digunakan untuk menyimpan data pelaporan audit. Di sini kita menggunakan foreign key nomor surat tugas. Jadi file yang ada di dalam tabel pelaporan ini yang pertama ada nomor laporan, nomor surat tugas, tanggal laporan, dan juga nama audit. Untuk tanggal laporan di sini kita menggunakan tipe data date. Untuk yang kelima yaitu tabel pengawasan. Tabel pengawasan ini digunakan untuk menyimpan data pengawasan audit. Di sini kita menggunakan foreign key nomor surat tugas. Jadi di sini ada beberapa file yang ada di dalam tabel pengawasan. Yang pertama ada nomor pantau, yang kedua ada nomor surat tugas, yang ketiga ada laporan pantau. Untuk tipe datanya di sini menggunakan tipe data varchar. Yang keenam, ada tabel dashboard digunakan untuk menyimpan data atau informasi pelaporan rinci dan juga menunjang pembuatan keputusan terkait dengan audit. Di sini foreign key yang digunakan yaitu nomor laporan. Untuk yang ketujuh, kita merupakan tabel pengguna digunakan untuk menyimpan data pengguna dari aplikasi Simple ini. Untuk file yang ada yaitu ada ID user, yang kedua ada peran, yang ketiga ada unit kerja, yang keempat ada nomor pegawai, yang kelima ada nama user, yang keenam ada tanggal lahir. Di
Di sini selain tanggal lahir, kita menggunakan tipe data varchar. Untuk tanggal lahir, di sini kita menggunakan tipe data date. Untuk perancangan antarmuka dari sistem informasi simpel ini sendiri, kita bisa lihat untuk tampilannya. Jadi ini merupakan tampilan pada menu pelaporan atau pada form pelaporan. Jadi di sini ada beberapa menu yang ada di dalam menu pelaporan itu sendiri. Yang pertama ada menu home, ada mengunggah data laporan, ada menu edit data laporan, ada hapus data pelanggan, dan juga logout. Untuk yang selanjutnya, di sini merupakan tampilan untuk form unggah dokumen. Jadi di sini untuk di menu unggah dokumen ini kita nanti akan diminta untuk masukkan nomor laporan, nomor surat tugas, nama audit, tanggal laporannya, dan juga file laporannya. Kita bisa upload filenya di sini. Selanjutnya bisa kita simpan. Untuk menu-menu yang ada menu home, unggah data laporan, edit data laporan, hapus data pelanggan, dan juga logout. Selanjutnya untuk implementasi dan juga pengujian sistem akan dijelaskan oleh Mbak Adelia Maharani. Baik, terima kasih Mas Satrio. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adelia Maharani dengan NIM 2021-53044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan pengujian sistem. Dalam fase implementasi atau pembangunan sistem, digunakan perangkat lunak dengan sistem operasi Windows. Bahasa pemrograman menggunakan PHP 5.5.19 dan menggunakan basis data MySQL. Perangkat keras yang digunakan dalam perancangan sistem ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Prosesor Intel Core i3 2100, CPU 3.1 GHz, serta memori RAM sebesar 4 GB. Dataset yang diterapkan untuk proses pengujian berjumlah 100 file audit yang mewakili 5 tahapan audit dengan masing-masing tahap terdiri dari 20 file. Metode pengujian yang digunakan adalah black box, dengan kasus uji dan hasil tercatat dalam tabel sebagai berikut. Untuk skenario pertama yaitu input atau unggah data atau file. Task case-nya yaitu user memilih file yang akan diunggah dengan menekan tombol pilih file dan menekan tombol simpulan. Untuk hasil yang diharapkan yaitu data berhasil dimasukkan ke basis data. Statusnya yaitu sudah sesuai atau pas. Skenario yang kedua yaitu edit data audit. Task case-nya yaitu user memilih file yang akan diedit dan mengedit data audit. Hasil yang diharapkan yaitu data di basis data berhasil diedit. Statusnya sudah sesuai. Skenario yang ketiga yaitu hapus data dan audit. Task case-nya pengguna menghapus data audit. Hasil yang diharapkan data berhasil dihapus dari basis data. Untuk statusnya sudah sesuai. Skenario selanjutnya yaitu login. Untuk task case-nya, user memasukkan username dan password, lalu menekan tombol login. Hasil yang diharapkan yaitu user berhasil login ke aplikasi Simple. Statusnya yaitu sudah sesuai. Untuk skenario selanjutnya, add user. Task case-nya yaitu user menekan tombol tambah user, kemudian memasukkan data user dan menekan tombol simpan. Hasil yang diharapkan, data user berhasil disimpan di basis data. Untuk statusnya sudah sesuai. Kemudian untuk skenario edit user, task case-nya yaitu user memilih data pengguna yang akan diedit dengan menekan tombol pilih user, mengedit data, dan menekan tombol simpan. Hasil yang diharapkan yaitu data user berhasil diedit dan disimpan kembali dalam basis data. Untuk statusnya juga sudah sesuai. Kemudian untuk skenario hapus user, task case-nya yaitu user memilih data yang akan dihapus dengan menekan tombol pilih user, kemudian menghapus data dengan menekan tombol hapus. Untuk hasil yang diharapkan yaitu data user berhasil dihapus dari basis data. Statusnya sudah sesuai. Kemudian skenario yang terakhir yaitu menampilkan data audit.
Test case-nya yaitu user memasukkan pilihan no surat tugas, no laporan, standar, periode, resiko, lalu menekan tombol lihat status audit. Untuk hasil yang diharapkan yaitu data status audit ditampilkan berdasarkan no surat tugas, no laporan, standar, periode, resiko. Untuk statusnya sudah sesuai. Dari penjelasan dan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen audit intern elektronik atau SIMPL untuk pelayanan publik dapat berhasil dirancang dengan memanfaatkan teknik berorientasi objek dan model waterfall. Penggunaan bahasa pemodelan UML telah memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsionalitas aplikasi SIMPL ini, yang mencakup proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan juga pengawasan. Dalam pengelolaan audit intern sistem elektronik untuk pelayanan publik dengan dukungan sistem berbasis komputer, tahap awalnya melibatkan penyediaan data dan informasi audit intern. SIMPL membuktikan keefektifannya dalam mengelola audit sistem elektronik pada penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana terkonfirmasi melalui hasil pengujian fungsionalitas yang menunjukkan tingkat validasi sebesar 100% tanpa ditemukan kesalahan. Selanjutnya, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah penjelasan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.